Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar mahasiswa Indonesia, pejuang skripsi, pejuang tesis, dan juga pejuang disertasi. Semua pejuang di dalam dunia perkuliahan. Dalam video ini saya akan share mengenai pengalaman saya pada saat saya dibantai di ujian tesis. Saya kena mental pada saat ujian magister itu. Anehnya, pembantaian itu terjadi pada saat belum lagi pertanyaan dimulai, saya sudah kena bantai. Nah, siapa yang membantainya? Membantainya adalah dosen penguji, ya. Dosen penguji ini guru besar, profesor. Dia kuliah S1, S2 hingga S3 di Egypt, ya, di Mesir dia kuliah. Memang dosen ini terkenal dengan sangat kritis sekali di dalam kelas kritis. Kemudian pada saat ujian tesis, ujian disertasi, ujian skripsi lebih kritis lagi. Nah, saya sudah mengetahui itu sebelum saya memasuki ujian tesis saya itu dari senior-senior. Nah, memang harus berhati-hati kata senior itu. Jadi kita harus kuatkan mental kita untuk menghadapi dosen penguji ini. Nah, ceritanya seperti ini. Pada saat itu saya diminta untuk mempresentasikan hasil tesis saya selama 15 menit. Selama 15 menit itu pula saya maksimal untuk mempresentasikan hasil daripada tesis itu. Dan saya pikir alhamdulillah sudah maksimal sekali menurut saya. Ya, menurut saya sudah maksimal sekali hingga dosen pembimbing saya senyum-senyum ketika itu. Dosen pembimbing saya itu dari Rusia, ya, dari Rusia, seorang ahli sejarah. Nah, namun dia bisa berbahasa Indonesia dan bisa berbahasa Malaysia. Senyum-senyum dia, saya pun sudah semangat. Nah, jadi dosen penguji yang pertama itu profesor yang saya ceritakan ini tadi. Nah, di mana saya kena mentalnya? Dia mengatakan seperti ini. Judul saudara ini adalah judul yang sudah banyak sekali dikaji oleh orang. Orang-orang sudah terbiasa mengkaji judul saudara ini. Jangan-jangan saudara ini tidak melakukan penelitian ke lapangan. Saudara tidak menulis tesis saudara ini. Saudara ambil ini semua dari perpustakaan itu. Saya yakin itu. Nah, mengapa saudara lakukan itu? Saudara kan mau menjadi seorang magister. Kenapa saudara lakukan itu? Nah, sewaktu itu saya merasa saya pucat sekali wajah saya. Nah, ya, walaupun saya tidak bercermin, tapi saya tahu wajah saya ini pucat. Audiens itu melihat semua ke saya gitu. Dosen pembimbing pun melihat ke saya. Dilihatnya saya, kemudian dilihat dosen penguji itu oleh dosen pembimbing itu. Saya tidak tahu mau menjawab apa. Nah, bentuknya tidak pertanyaan, tapi langsung kena mental seperti itu. Saya bingung, saya sempat beberapa menit saya diam gitu kan. Lantas alhamdulillah sekali dosen pembimbing saya membela saya ketika itu. Dia mengatakan seperti ini. Mohon maaf Prof, Muhammad Faisal ini adalah mahasiswa bimbingan saya. Saya sudah membaca tesisnya dari awal hingga akhir. Dan judulnya itu pun sudah saya amati, sudah saya cek bahwasanya tidak ada judul yang seperti ini yang ada di perpustakaan kita. Jadi mohon izin untuk dilanjutkan ini. Nah, jadi pada saat itu saya merasa lega, dosen pembimbing saya yang membela saya. Nah, lantas sebelum lagi saya mengatakan sesuatu kepada dosen penguji itu mengatakan seperti ini. Nah, itu dia. Harusnya saudara itu tersenyum, jangan langsung pucat seperti itu. Saya kan cuma nanya, saya kan cuma mau ngetes saudara, apakah saudara bagus nih mentalnya atau enggak. Nah, habis itu saya dibawa bercanda oleh dosen penguji itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil di sini daripada cerita ini bahwa mental itu memang sangat perlu. Ya, mental itu sangat perlu untuk dipersiapkan mau menghadapi ujian skripsi, tesis, dan juga disertasi. Nah, tipe karakter daripada dosen penguji itu kan berbeda-beda. Nah, jadi ada dosen penguji itu yang mau melihat keseriusan kita. Dia ingin membuktikan bahwasanya itu benar kita tulis.
Nah, namun caranya berbeda. Kalau cara yang saya hadapi ini, saya pikir sangat ekstrim sekali ya, membuat saya diam terus. Nah, tapi dari situ saya banyak mendapatkan pengalaman, banyak mendapatkan edukasi, banyak mendapatkan motivasi, dan di akhir ujian itu dosen penguji ini tadi ya, dia sangat memberikan apresiasi kepada saya karena melakukan penelitian di luar negeri, kemudian melakukan penelitian sangat serius gitu kan. Kemudian dia banyak memberikan motivasi. Kamu seharusnya setelah selesai ini kamu sambung lagi kuliahnya, kemudian kamu seharusnya menjadi ini, menjadi itu, ini arahan dari saya. Nah, begitu kisah yang pernah saya alami pada saat saya sidang tesis itu. Saya yakin banyak sekali mahasiswa Indonesia juga yang menonton video ini mempunyai pengalaman pada saat sidang skripsi, tesis, dan juga disertasi. Mari kita share pengalaman kita di channel ini dengan memberikan komentar di bawah ini. Baik, mudah-mudahan share pengalaman ini bisa menjadi bekal kita saat kita menghadapi sidang skripsi kalau kita kena mental. Nah ya, jadi jaga mental kita bagus-bagus karena kita sebagai seorang pejuang. Karena setelah kita selesai kuliah, itulah perjuangan yang nyata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.